Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan ini bentuk kenikmatan yang sangat besar yang seharusnya kita sebagai seorang muslim senantiasa mensyukuri nikmat tersebut. Nikmat diberikannya hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bukti kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita datang melangkahkan kaki kita ke tempat masjid yang mulia ini dengan rasa keimanan dan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sebagian kaum muslimin masih sibuk dengan urusan dunianya sehingga dia lalai untuk menjemput rahmat Allah Subhanahu wa taala, untuk menjemput hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat yang hadir di masjid ini mungkin masih 10% yang datang untuk menerangkan khutbah yang mungkin hanya satu kali dalam sepekan. Dan ini adalah bentuk di mana kaum muslimin sudah mulai enggan untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita kelak bisa mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berulang kali guru-guru kita senantiasa menasihati kita bahwasannya hakikat kehidupan kita di dunia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kita sering lalai dan kita sering mengingkari hal tersebut sehingga kita terjerumus ke dalam kesengsaraan yang nyata yang kelak kita akan mendapatkan akibatnya, yaitu mendapatkan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mengingatkan kepada diri kita di dalam Al-Qur'an, wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia sejatinya dalam kerugian.
Allah telah mensifati kita bahwasanya diri kita sebagai manusia ini senantiasa merugi, tentunya merugi di dalam akhirat. Ketika seseorang hamba atau manusia pada umumnya dia tidak melaksanakan bentuk keberibadahan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak melaksanakan segala kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasul yang tetapkan kepada diri kita, maka Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwasannya diri kita adalah orang yang merugi. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengecualikan. Allah melanjutkan ayatnya, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kecuali orang-orang yang senantiasa wa 'amilus shalihat, beramal saleh, wa tawasau bil sabr, wa tawasau bil haq, wa tawasau bis sabr. Dan juga orang-orang yang senantiasa menasihati dalam kebenaran dan juga menasihati dalam kesabaran. Mereka adalah orang-orang yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kelak tidak akan merugi. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan bentuk ibadah atau amal soleh yang perlu kita jaga juga yang ada di dalam anggota tubuh kita. Setiap anggota tubuh kita ketika kita melakukan sesuatu, maka semuanya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah lisan kita. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam Al-Qur'an, Allah mengatakan, "Idz yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id." Yaitu ketika ada dua orang malaikat mencatat amal perbuatan kita. Seorang malaikat duduk di sebelah kanan dan yang lainnya duduk di sebelah kiri. Kemudian Allah mengatakan, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkan oleh seorang hamba melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang senantiasa hadir mencatat segala apa yang telah diucapkannya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan setiap ucapan yang kita ucapkan semuanya akan dicatat dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Nabi mengatakan, "Man amana billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga beriman kepada hari akhir, maka berkatalah yang baik atau dia diam. Ini menunjukkan bahwasannya lisan kita ketika senantiasa mengucapkan kebaikan silahkan, tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti ketika kita tidak bisa menjaga lisan kita untuk mengucapkan sesuatu yang baik, maka hendaklah kita diam untuk tidak mengucapkan perkataan-perkataan yang buruk. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat yang terjadi di sekitar kita, atau mungkin kita telah melihat berita yang ada di sosial media. Berapa banyak orang-orang yang sangat bermudah-mudahan membunuh saudaranya sendiri, membunuh tetangganya, membunuh kawannya, bahkan naudzubillah mereka membunuh orang tuanya. Karena sebab apa? Karena sebab lisan yang tidak bisa dijaga. Ada seseorang yang dia membunuh tetangganya karena lisan tetangganya tidak bisa dijaga. Orang tersebut sering diejek karena lisannya. Orang tersebut direndahkan oleh lisannya, sehingga tetangga tersebut yang merasa sakit hati karena lisan tetangganya, dia melampiaskan amarahnya. Kemudian dia dengan mudah membunuh tetangga tersebut. Berapa banyak seorang anak melakukan kedurhakaan kepada Allah, kepada orang tuanya. Ketika orang tua menasihatinya dengan santun, akan tetapi anak tersebut melampiaskan amarahnya,
mencela orang tuanya sehingga dia terjumus dalam dosa durhaka kepada kedua orang tuanya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kehidupan kelak kita di akhirat kita masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena lisan kita. Lisan kita tidak dijaga, lisan kita tidak diperbaiki dengan benar dengan ilmu yang telah Allah Subhanahu wa taala sampaikan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada diri kita. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa dosa yang disebabkan oleh lisan kita. Yang pertama adalah kedustaan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya. Nabi mengatakan, "Iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar." Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini Nabi telah mengingatkan kepada kita, hendaklah kita berhati-hati dengan kebohongan. Sesungguhnya kebohongan, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Kebohongan yang kita lakukan itu akan mengantarkan kita kepada keburukan. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan setiap keburukan yang kita lakukan dari lisan kita akibat kita berkata bohong, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengantarkan pelakunya ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dosa yang kedua yang disebabkan oleh lisan kita adalah ghibah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Beliau menyebutkan bahwasanya ghibah adalah menyebutkan kejelekan orang lain di saat ia tidak ada saat pembicaraan tersebut. Dan juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, "Atadruna mal ghibah?" Tahukah engkau apa itu ghibah? Kemudian para sahabat menjawab, "Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lah yang mengetahui hal tersebut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya ghibah itu adalah dzikruka akhaka bima yakrah, yaitu engkau menyebut kejelekan saudaramu yang ia tidak suka untuk didengarkan kepada orang lain. Kemudian para sahabat bertanya kembali, qila afara'aita in kana fi akhi ma aqulu? Kemudian Nabi menjawab, in kana fihi ma taqul faqad tabtahu wa in lam yakun fihi faqad bahattahu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya lagi oleh para sahabatnya, bagaimana jika yang disebutkan yaitu sesuai dengan kenyataan? Nabi menjawab bahwasanya ketika yang disebutkan, yang diomongkan itu adalah sesuai kenyataan, berarti engkau telah menggibahnya. Ketika yang engkau sebutkan itu tidak sesuai dengan kenyataan, sesungguhnya engkau telah memfitnahnya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih memperumpamakan dosa ghibah sebagai dosa yang paling besar yang diperumpamakan kepada dosa riba. Nabi mengatakan di dalam hadis tersebut bahwasanya riba itu memiliki 72 pintu. Dan yang paling ringan dari dosa riba adalah seperti seseorang anak yang menzinai ibu kandungnya sendiri. Dan dosa riba yang paling besar, dosa riba yang paling riba adalah ketika seseorang hamba, seorang manusia telah menggibah saudaranya yang semuslim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ketika seorang hamba atau seorang manusia ditanyakan tentang hal tersebut, maukah engkau melakukan dosa yang paling ringan di antara dosa-dosa riba tersebut, yaitu engkau menzinai ibunya, engkau menzinai ibu kandung sendiri? Coba tanyakan kepada diri kita pribadi, apakah kita mau melakukan dosa tersebut? Kemudian Nabi mengatakan perumpamaan yang Nabi sebutkan di dalam hadis ini, dosa riba yang paling riba
adalah ketika seseorang manusia menggibah manusia yang lainnya. Seorang muslim menggibah saudara semuslim yang lainnya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala juga telah memperumpamakan orang yang menggibah saudara semuslim yang lainnya, yaitu seakan-akan dia telah memakan bangkai saudaranya tersebut. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang disebabkan oleh lisan kita adalah namimah, yaitu mengadu domba. Disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan namimah adalah menukil perkataan orang lain dengan tujuan untuk membuat kerusakan. Yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi, beliau mengatakan bahwasanya namimah ini adalah sejelek-jelek perbuatan. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan juga balasan bagi orang-orang yang senantiasa mengadu domba. Namimah adalah mengadu domba. Kalau misalkan ada seseorang menukil perkataan orang yang lain, kemudian perkataan tersebut dirubah-rubah sehingga menjadi fitnah terhadap yang lainnya, sehingga orang yang mendengarnya merasa benci dengan orang tersebut, dan ini adalah sejelek-jelek perbuatan. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya dosa ghibah ini adalah salah satu perbuatan dosa besar. Seorang muslim harus bertaubat dan meminta maaf kepada orang yang telah digibahinya. Nabi mengatakan di dalam hadis tersebut, pernah Nabi melewati sebuah kebun di antara kota Madinah atau di antara kota Mekah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati dua kuburan, yang dua kuburan tersebut sedang diadab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi mengatakan kepada para sahabatnya bahwasannya penghuni dua kuburan ini telah diadab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan masalah perkara yang remeh, bukan masalah perkara yang besar. Allah Subhanahu wa taala mengadab kedua kuburan ini bukan perkara yang besar, melainkan perkara yang remeh. Salah satunya di antara kuburan tersebut diadab oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia ketika di dunia suka mengadu domba. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah memberikan ultimatum kepada kita sebagai kaum muslimin. Nabi mengatakan di dalam hadisnya, la yadkhulul jannah nammamun. Nabi menegaskan orang yang telah berbuat namimah maka mereka tidak akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya banyak sekali dosa-dosa yang disebabkan oleh lisan kita. Di antaranya adalah seseorang mengejek agama Allah Subhanahu wa taala, mencela saudaranya, niyaha, dia meratapi, dan itu adalah termasuk perbuatan dosa yang disebabkan oleh lisan kita. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimudahkan untuk menjalankan segala ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhi segala larangan-larangan yang Allah Subhanahu wa taala larang kepada diri kita. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka kalimatal haqq fi ridha wal ghadab. Allahumma inna nas'aluka kalimatal haqq fi ridha wal ghadab. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala dinik. Allahumma inna na'udzu bika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah.